Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai komunikasi terapeutik pada masyarakat. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Gali Putri Tsnaini, J210200057, Adisti Kusuma Putri, J210200050, Lali Nurmawanti, J210200054, Husnul Rohim, J210200063, serta Adelia Fernanda Puspitasari, J210200062. Oke, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Komunikasi terapeutik pada kelompok masyarakat. Pengertian kelompok adalah sekumpulan individu yang cukup kecil untuk berkomunikasi dengan relatif mudah, yaitu para anggota saling berhubungan satu sama lain dengan beberapa tujuan yang sama dan memiliki semacam organisasi atau struktur di antara mereka. Penerapan komunikasi terapeutik pada kelompok. Upaya meningkatkan komunikasi dalam keluarga atau kelompok. Yang pertama, saling memahami antara anggota kelompok agar dapat diketahui komunikasi seperti apa yang harus ia lakukan demi lancarnya komunikasi tersebut. Yang kedua, pemimpin kelompok dapat mengatur dengan baik setiap anggota kelompok agar proses komunikasi antar anggota kelompok dapat berkembang dengan baik. Lalu yang ketiga, berkomunikasi yang jelas, sopan, dan sesuai etika yang berlaku agar tidak terjadi salah paham dan saling menyinggung antara anggota kelompok. Yang keempat, saling menghargai anggota kelompok lain. Kemudian yang terakhir, jangan menyela pembicaraan orang lain dan selalu memperhatikan orang yang mengajak bicara. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok. 1. Ukuran kelompok. Kelompok yang efektif mempunyai jumlah anggota yang tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar. 2. Tujuan kelompok. Tujuan yang telah disepakati bersama akan mudah dicapai karena semua anggota mempunyai tujuan yang sama. Satukan tujuan dalam kelompok, minimalkan sifat individualisme yang dapat mengganggu pencapaian tujuan bersama. 3. Kohesivitas anggota kelompok adalah penting karena menunjukkan kekuatan dan kekompakan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 4. Jaringan komunikasi networking diperlukan untuk mendapatkan peluang dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir, kepemimpinan kelompok diperlukan pemimpin yang bisa mengayomi seluruh anggota, tidak berpihak dan akomodatif sehingga bisa meningkatkan kohesivitas kelompok. Persiapan alat dan bahan. Yang pertama, kasus. Di posyandu lansia Bunga Mawar banyak dijumpai lansia dengan tekanan darah tinggi. Salah satunya cara untuk memelihara tekanan darah dalam batas normal dilakukan dengan senam. Anda mendapatkan tugas melakukan promosi kesehatan dengan cara memberikan pelatihan pada kelompok lansia tentang senam lansia. Hal ini dilakukan agar lansia memiliki aktivitas kesehatan yang positif, rileks, dan tekanan darahnya terkendali. Yang kedua, format SP komunikasi. Yang ketiga, skenario SP komunikasi. Dan yang terakhir, instrumen observasi dan pasien atau model. Persiapan lingkungan. Mendesain lingkungan atau setting tempat untuk interaksi sesuai setting lokasi dalam kasus. Misalnya, ruang perawatan, klinik, ruang konsultasi, atau rumah. Kemudian, pembagian peran. A. Membentuk kelompok. B. Menentukan peran, seperti pasien, ibu, dan perawat, serta observer. Kemudian, pengembangan skenario percakapan sesuai format. A. Fase orientasi. B. Fase kerja. C. Fase terminasi. Pelaksanaan. Lakukan bermain peran secara bergantian dengan menggunakan SP komunikasi yang telah kelompok kembangkan berdasarkan ilustrasi kasus lansia pada bab 6 di atas. Lakukan pendokumentasian sesuai kasus dan hasil yang didapat selama bermain peran sebagai perawat. Selama proses bermain peran sebagai perawat, observer
Melakukan observasi dengan menggunakan format observasi komunikasi terapeutik. Berikan penilaian secara objektif dan sampaikan hasilnya setelah selesai melakukan role play. Evaluasi pasca pelaksanaan. Ungkapkan perasaan Anda setelah melakukan latihan atau praktik. Identifikasi kelebihan dan kekurangan Anda selama proses interaksi atau komunikasi. Mintalah masukan anggota tim untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam berinteraksi dan komunikasi. Catat kekurangan untuk perbaikan pada masa yang datang dan gunakan kelebihan Anda untuk meningkatkan motivasi Anda. Petunjuk evaluasi latihan. Untuk melakukan evaluasi dari praktik komunikasi yang telah Anda lakukan, gunakan format penilaian yang telah disediakan. Hitung skor yang Anda peroleh, apakah Anda puas dengan hasil yang dicapai. Ulangi jika penilaian Anda masih kurang. Kemampuan keterampilan komunikasi sama dengan frekuensi per jumlah item kali 100%. Ringkasan. Melakukan komunikasi dalam keluarga atau kelompok tidaklah mudah. Komunikator harus memiliki cara-cara strategis sebagai upaya agar tujuan komunikasi tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok adalah ukuran kelompok, tujuan, kohesivitas, networking, dan kepemimpinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.